الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Allah telah memberikan nikmat sehat. Allah telah memberikan nikmat panjang umur. Bahkan lebih dari itu, Allah telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita semua. Berapapun nikmat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, patut kita syukuri. Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Barang siapa yang tidak bisa mensyukuri nikmat yang kecil, bagaimana bisa ia mensyukuri nikmat yang besar? Salawat barangkaikan salam tak lupa-lupanya kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yaitunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan para ulama yang telah memberikan contoh yang baik kepada kita semua. Sebagaimana kata Ibnul Qayyim dalam kitabnya Za'adul Ma'ad, bahwasanya ada 4 hal penghambat datangnya rizki kepada kita. Yang pertama, tidur pagi. Yang kedua, kurangnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bermalas-malasan. Dan yang keempat, tidak amanah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tidur pagi. Kenapa tidur pagi bisa menjadi penghambat datangnya rizki kepada kita? Karena waktu pagi merupakan waktu yang penuh dengan keberkahan. Syekh Al-Ghamidi radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku di waktu paginya. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengutus suatu utusan ke daerah lain, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengutusnya di waktu pagi. Begitupun kepada para sahabat Nabi yang mulia, ia mengantarkan barang dagangannya ke pasar di waktu pagi pula. Karena itulah sebabnya mereka kaya raya pada saat itu. Sedangkan kita masih banyaknya yang memanfaatkan waktu pagi untuk enggan dan malas untuk bangun subuh. Kalau tidak bangun subuh, bangunnya jam 6 ketika matahari telah terbit. Atau tidak, setelah melaksanakan solat subuh, tidak membiasakan zikir pagi atau membaca Al-Quran, malah kembali ke tempat tidur lagi. Jikalau seseorang menunggu setelah ba'da subuh, kemudian ia membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah dan melakukan solat surah 2 rakaat,
maka ia akan mendapatkan pahala seperti ia mengerjakan haji dan umrah yang sempurna. Dan ini bahayanya, jikalau seseorang meninggalkan solat subuh, maka ia akan lepas dari jaminan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shalla subha fahuwa fi dimmatillahi fala yatslubannakumullahu min dimmatihi bisyai' fayutrikahu fayakubbahu fi nari jahannam." Barang siapa yang melaksanakan salat subuh, maka ia akan berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, janganlah kita sesekali mengganggu atau menyakiti orang yang lagi salat subuh tanpa alasan yang benar. Karena apa? Karena Allah akan memberikan azab kepada orang tersebut dengan menelungkupkan wajahnya di atas api neraka Jahannam kelak. Bahkan orang yang sering meninggalkan salat subuh dianggap sebagai orang yang munafik. Laisa salatu athqala 'alal munafiqina min salatil fajr wal 'isya walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habawa. Tidak ada salat yang lebih berat bagi orang munafik melainkan salat subuh dan salat isya. Seandainya mereka tahu keutamaan di balik kedua salat tersebut, maka ia akan melaksanakannya walaupun sambil merangkak. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kurangnya beribadah kepada Allah. Kurangnya beribadah kepada Allah merupakan kurangnya bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal takwa itu sendiri pembuka pintu rizki bagi kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 2 sampai 3. "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadara." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar kepada mereka. Allah akan memberikan rizki di arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupkannya. Sesungguhnya Allah telah melaksanakan urusan yang telah dikehendakinya, dan sesungguhnya Allah telah mengadakan sesuatu di atas segala sesuatu. Inilah keutamaan bagi seorang hamba yang selalu menjaga nilai ibadahnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan memberikan rizki kepadanya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bermalas-malasan. Ini juga sebab tidak datangnya rizki kepada kita. Contohilah burung sebagaimana hadis berikut menjelaskan. "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la ruziqatum kama tarzaqut thair takhdu kimasan wa taruhu bitana." Jikalau engkau benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan rizki kepadamu sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Ia berangkat di waktu pagi dalam keadaan lapar dan kembali di waktu sore dalam keadaan kenyang. Imam Ahmad pernah ditanyai mengenai seseorang yang hanya mau duduk-duduk saja di rumah atau hanya berdiam diri di masjid. Ia berkata, "Aku tidak ingin bekerja sedikit pun sampai rizkiku datang kepadaku." Imam Ahmad pun berkata, "Orang ini benar-benar bodoh." Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan sebagaimana hadis burung di atas
Burung saja ia bekerja, ia berangkat di waktu pagi dan pulang di waktu sore. Begitupun kepada para sahabat Nabi yang mulia, ia bekerja, ia berdagang dan menikmati dari hasil perjualan kurmanya, dan mereka itulah sebaik-baik teladan. Jadi kita tidak ada beralasan kerana kita sibuk beribadah, kerana kita sibuk berdakwah, kita malas untuk bekerja. Al-Baihaqi mengatakan hadis ini bukanlah dalil bagi kita untuk duduk-duduk saja di rumah atau hanya berdiam diri di masjid, tetapi hadis ini merupakan dalil bagi kita untuk lebih giat dalam bekerja dan mencari rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan bagi seorang hamba yang selalu mencari nafkah bagi keluarganya dan menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan." Tidaklah di waktu pagi ada dua malaikat yang turun kepadanya. Salah satunya ia berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang selalu senantiasa berinfak di jalan-Mu." Dan yang satunya lagi berkata, "Ya Allah, berikanlah kebangkrutan kepada orang yang bakhil atau orang yang pelit." Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tidak amanah. Tidak amanah membuat orang tidak percaya. Kalau orang tidak percaya, bagaimana bisa kita mendapatkan pekerjaan? Bagaimana bisa kita mendapatkan rizki dengan cara yang mudah? Bahkan orang yang tidak amanah terhadap amanatnya telah menyandang salah satu ciri-ciri orang munafik. Sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ayatul munafiqi thalathun, idza haddatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina qana." Ada tiga ciri-ciri orang munafik. Apabila ia berkata, ia dusta. Apabila ia berjanji, ia mengingkari. Dan apabila ia diberi amanah, maka ia akan mengkhianati. Termasuk di sini pula orang yang tidak amanah dalam membayar hutang. Kerana apa? Kerana orang yang meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan hutang, maka itu akan menyulitkannya di akhirat kelak. Sebagaimana dari Abu Umar radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man mata wa alaihi dinarun aw dirham, qudiya min hasanatihi dinarun aw dirham." Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka itu akan dibayarkan dengan kebaikannya. Kerana apa? Kerana di akhirat kelak tidak ada lagi dinar dan dirham. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwas samiul alim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan sekali lagi bagi orang yang membiasakan untuk tidur pagi, simaklah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Akidash syaitanu ala qafiratur ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin yadribu kullu uqdatin 'alayka laylun tawilun farqud fa in istayqadha fadhakarallaha in hallat uqadah fa in tawadda'a in hallat uqadah fa in shalla in hallat uqadah fa asbaha nasitan tayyiban naf wa illa asbaha khabisan naf wa kaslan." Bahwasanya syaitan itu mempunyai 3 ikatan di kuduk leher kita. Setiap ikatannya ia berkata, malam masih panjang, tidurlah. Apabila kita bangun, kemudian kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lepaslah 1 ikatan. Kemudian kita mengambil wuduk, maka lepaslah 1 ikatan lagi. Kemudian kita melaksanakan salat, maka lepaslah semua ikatan dari syaitan tersebut. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh, maka Allah akan menanamkan di dalam hatinya rasa bahagia, rasa semangat dalam bekerja pada hari itu. Jikalau tidak, maka ia akan mendapatkan rasa suntuk dan malas dalam bekerja pada hari itu. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, dan kita selalu senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashra." Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سوى. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.